Halo rekan guru, akhirnya kita sampai nih di video terakhir seri gamifikasi. Kita akan lihat apa saja hal-hal yang bisa dipertimbangkan saat menerapkan sistem gamifikasi ini, supaya menarik buat anak, sesuai dengan sistem sekolah, dan juga tidak merepotkan kita sendiri, dan efektif buat pembelajaran. Nah, yang pertama, yang biasanya langsung terpikir oleh kita saat belajar gamifikasi ini adalah ribet nih, banyak banget elemen yang perlu dimasukkan, banyak bagian dari pembelajaran yang perlu dimodifikasi. Sebenarnya yang saya contohkan kemarin di video sebelumnya adalah proyek ambisius saya supaya bisa mencontohkan selengkap mungkin apa saja semua elemen yang bisa diterapkan dari game ke kelas. Padahal tidak perlu sampai sekompleks itu. Coba dulu, comot satu atau dua elemen dan aplikasikan dalam kelas. Coba dulu, misalnya kita masukkan elemen narasi dan pemberian achievement saja. Itu dulu, itu saja sudah cukup. Kita lihat hasilnya, dan kelas kita sudah bisa dibilang kelas yang tergamifikasi. Nantinya kalau sudah terbiasa dengan itu, maka pelan-pelan kita bisa tambahkan lagi elemen-elemen baru, elemen-elemen lain. Kedua, kita mengajar di sekolah yang tentu punya target kurikulum yang terjadwal. Ada juga aturan-aturan dalam pemberian ulangan misalnya, dalam pemberian tugas, dan sebagainya. Nah, kita juga perlu fleksibel untuk bisa menggabungkan sistem kita dengan sistem sekolah. Misalnya nih, kita mau memberikan keleluasaan waktu untuk mengerjakan tugas. Tapi jadwal di sekolah bilang kalau seminggu lagi kita harus ulangan. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau begitu, kita bisa memberikan deadline untuk mengumpulkan tugas-tugasnya tenggat waktu. Misalnya dalam 3 hari. Dengan begitu, elemen kebebasan memilih kecepatan pengerjaan tetap ada, tapi diberikan batas sesuai dengan aturan sekolah. Ketiga, kita sendiri perlu feedback. Masukan yang paling baik adalah dari anak-anak. Jadi berikan kesempatan bagi mereka untuk menilai dan mengomentari kita, sistem kita. Mungkin secara anonim supaya enak. Lalu kita bisa memodifikasi sistem kita jika dirasa masukan yang mereka berikan itu baik. Selain itu, kita juga bisa berefleksi, memberikan input dari diri kita sendiri. Melihat apakah selama ini sistemnya baik, apakah selama ini tidak merepotkan saya, apakah tidak merepotkan anak. Di awal penerapan gamifikasi saya, dulu, saya pernah membuat sistem yang sangat kompleks, hingga saya sendiri malah kewalahan, saya sendiri pusing karena ribet. Nah, dari situ saya belajar untuk mendesain ulang cara mainnya agar lebih tidak ribet buat saya. Yang paling seru dilakukan adalah mendapatkan masukan dari permainan game asli. Coba deh, mainkan game yang mungkin sedang populer sekarang. Mungkin dari situ kita bisa belajar banyak elemen-elemen lain yang bisa kita terapkan ke dalam kelas. Contohnya, anak sekarang gemarnya main game online. Maka game online itu punya elemen baru, yaitu elemen kerjasama tim. Kita bisa masukkan itu ke dalam kelas. Saya sendiri dulu main game Skyrim sampai berjam-jam. Dan walaupun ini game offline, inilah game yang paling menginspirasi saya membuat kelas gamifikasi. Oke, sekian dari saya. Ini adalah akhir dari seri gamifikasi. Semoga semua trik memberikan inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen kalian soal penerapan semua elemen-elemen game ini. Share ya, supaya jadi inspirasi buat semua guru di Indonesia. Sekian dari saya, selamat belajar, semangat mengajar.